Jadi, pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokratis untuk pemilihan wakil rakyat atau menjabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpinan dan kebijakan negara. Nah, tujuan dari pemilihan umum adalah menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjadi prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari pemilu, di sini saya akan menjelaskan sejarah pemilu di Indonesia. Nah, sejarah pemilu di Indonesia ini telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern atau hingga era sekarang. Berikut adalah gambaran singkatnya mengenai sejarah pemilu di Indonesia. Yang pertama, pemilu kolonial dari tahun 1905 sampai 1942. Pemilu di Indonesia dimulai pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pemilu pertama diadakan pada tahun 1905 di mana sejumlah perwakilan pribumi dipilih untuk duduk di Volksraad atau Dewan Rakyat, badan legislatif yang didominasi oleh Belanda. Namun, Dewan Rakyat tersebut memiliki kekuasaan terbatas dan peran pribumi dalam proses pemilihan sangat terbatas. Itu untuk pemilu kolonial pada tahun 1905 sampai 1942. Yang kedua, periode kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pemilu tersebut adalah pemilu konstituante yang bertujuan untuk memilih anggota badan legislatif yang akan menyusun konstitusi negara. Partai-partai politik yang beragam ikut serta dalam pemilu ini, termasuk Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Masyumi. Demokrasi dipimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pemilu pada periode ini berlangsung dalam suasana politik yang tidak demokratis karena adanya sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Presiden Soekarno. Partai-partai politik diberangus dan digantikan oleh satu partai yang tunggal, yakni Partai Nasional Indonesia atau PIN yang berkuasa. Yang keempat, Partai Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah G30 SPKI dan jatuhnya Soekarno, Soeharto menjadi presiden dan memimpin era Orde Baru. Pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang menetapkan sistem duifungsi ABRI, di mana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI berperan dalam politik dan sosial kemasyarakatan. Partai Golkar sebagai partai penguasa mendominasi pemilu pada periode ini. Dan yang terakhir, reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang menggulingkan rezim Soeharto. Perubahan politik ini membuka jalan bagi perubahan sistem politik dan proses pemilu. Pada tahun 1999, pemilu legislatif dan presiden diadakan kembali dengan partai-partai politik yang lebih bebas dan pluralis. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merelakan para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses perhitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan
DPD dan DPRD. Yang kedua, pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak. Tiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Empat, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden dan wakil presiden. Badan penyelenggara pemilu, organisasi penyelenggara mulai dari Pusat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, PPSLN, KPPSLN yang anggotanya terdiri dari perwakilan akademi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam kurung Bawaslu dan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam kurung DKPP. Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.